COVID-19 ini benar-benar serius, benar-benar sudah di depan mata. Jadi kita harus saling menjaga, kita harus saling menjaga teman kita. Jadi supaya kita COVID-19 ini bisa kita redam. Saya itu masuk di UGD itu masuk hari Rabu. Hari Rabu minggu lalu. Tanggal 13. Tanggal 13 saya masuk daftar di UGD dengan posisi kondisi saya itu PCR saya positif. Kemudian sudah ditorak sama dokter bahwa hasil tes torak saya itu kurang bagus. Sehingga diminta saya untuk opnam. Kemudian hari Rabu itu saya ke Telogorjo, ke UGD untuk mencari ruang isolasi. Saya pada waktu itu yang saya rasain sebenarnya pada waktu masuk itu kondisi saya tuh masih sehat. Saya masih bisa duduk-duduk, saya seperti kelihatan seperti orang normal gitu. Maka dari jam 6 sampai jam 6 sore saya bertahan untuk hidup tanpa obat, tanpa apa, menghadapi virus COVID-19. Dan itu benar-benar saya bilang itu bisa dibilang masa kritis saya. Yang saya rasakan adalah tiba-tiba dada saya itu sakit. Jadi virus itu dia menyerang di dada, di paru-paru sebelah kanan saya. Kebetulan memang hasil torak saya tuh paru-paru sebelah kanan itu ada flek gitu. Sehingga saya kalau sedang tidur untuk bernapas gini, saya tidak bisa. Itu semakin kita gunakan paru kita, virus itu makin bekerja, makin merusak paru-paru kita. Sehingga makin lama saturasi atau oximeter itu turun di bawah 95, bahkan mungkin sekitar di bawah 90, sampai bahkan saya tuh napas sudah susah. Untung saya punya saudara yang baik, seorang dokter, memberitahu saya bahwa mencoba untuk bernapas dengan kita menggerakkan badan kita ke kanan maupun ke kiri. Kita pilih, misal contohnya kita tidur gini. Nah ini kita menggunakan paru kita yang kanan misalnya. Nah, atau kita coba bernapas menggunakan gini. Kita menggunakan paru-paru yang ini. Alhasil saya tidak bisa menggunakan paru begini. Yang begini juga susah. Yang saya bisa gunakan adalah yang ini, menggunakan paru sebelah kiri. Pada saat saya pegang saturasi, pada saat saya membelokkan badan saya begini, ini saturasi saya bagus. Dia bisa mencapai di atas angka 95. Tetapi pada saat begini, saturasi saya turun. Saya tidak bisa bernapas. Tetapi pada saat jam 6 sore obat itu dimasukkan, saya merasakan bahwa virus ini ada perlawanan, sehingga napas saya tuh perlahan sedikit demi sedikit mulai bisa. Jadi waktu itu saya merasakan bahwa COVID menyerang pernapasan saya. Setelah obat itu masuk, perlahan-lahan saya mulai bisa nafas, tetapi sangat pendek sekali. Pada saat saya narik napas ke atas, saya akan batuk gitu. Dan itu terjadi terus. Selama pengobatan itu berjalan, saya dikasih vitamin, dikasih antivirus dan segala macam obatnya. Itu perlahan-lahan membuat saya lebih sehat lagi. Puji Tuhan obat itu cukup bermanfaat buat saya, sehingga napas saya mulai bisa kembali secara perlahan-lahan. Tidak langsung pulih. Jadi perlahan-lahan saya bisa napas sedikit-sedikit. Napas saya sangat pendek. Hari ini tanggal 28 Januari. Saya sudah merasakan namanya lega. Saya sudah bisa napas. Saya sudah 95% saya sembuh, saya pikir. Cuman saya masih muncul seperti ruam. Jadi bercak-bercak di kulit saya. Tapi ini informasinya dari dokter bahwa ini adalah normal. 5 dari 100 orang
mungkin akan ini. Jadi nggak semua orang mengalami namanya bercak-bercak atau ruam-ruam seperti ini. Saya PCR saya negatif dari tanggal 24. Saya sudah 4 hari di sini. Jadi artinya saya sudah ibaratnya mengisolasi lagi 4 hari. Dan saya rencana nanti mau isolasi lagi selama total lagi 2 minggu supaya benar-benar lebih aman. Kita jangan kumpul-kumpul orang yang kita tidak tahu, yang kita tidak pasti. Artinya tidak pasti itu dia belum tes antigen atau PCR gitu. Jadi kalau kita misalnya pergi keluar, makan di luar, itu yang berbahaya adalah pada saat kita membuka masker. Pada saat kita membuka masker, kita tidak tahu kanan kiri kita, depan belakang kita OTG atau apa. Karena tidak semua orang melakukan tes. Terus yang kedua, rutin-rutinlah kita itu tes antigen minimal. Mungkin 1 minggu 1 kali. Tujuannya apa? Supaya kita tuh tahu kondisi kita tuh sebenarnya kena COVID atau tidak. Karena manusia itu kalau kena COVID ada 3. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, nanti kalau saya sudah punya, sudah siap, saya mau menyumbang plasma saya ke PMI gitu, untuk menyelamatkan teman-teman, saudara-saudara kita yang mengalami penyakit COVID-19 gitu. Saya nggak tahu apakah saya memang boleh divaksin lagi, karena kan saya sudah punya imun mestinya, seperti itu. Pertama, kalau saya mengucapkan terima kasih, yaitu adalah dokter, perawat, suster dan perawat yang benar-benar luar biasa merawat saya dengan sabar. Kemudian saya terima kasih juga kepada saudara saya dokter juga yang bisa membantu saya. Kemudian orang tua saya yang mendoakan, banyak mensupport saya, saudara-saudara saya, istri saya, anak-anak saya, semua doa-doa yang sudah diberikan, dan semua yang sudah mendoakan saya, bapak-bapak pendeta, ibu pendeta, dan semuanya teman-teman saya yang sudah mendukung semuanya. Terima kasih semuanya.